sesungguhnya ada fenomena kebahasaan yang berkenaan dengan kedua kajian itu. Adanya kata-kata yang unsur utamanya berupa frasa merupakan bukti adanya tumpang tindih kepentingan seperti itu. Kata kebelum tuntasan memiliki unsur dasar yang berupa frasa, yaitu belum tuntas. Jadi belum tuntas itu merupakan frasa. Frasa seperti itu pada umumnya merupakan bidang atau kajian sintaksis. Padahal kalau menjadi bentuk kebelum tuntasan, jadi belum tuntas itu kalau kita rangkai dengan konfiks ke-an menjadi kebelum tuntasan, sebagai kata merupakan objek kajian morfologi. Jadi kebelum tuntasan itu menjadi sebuah kata dan ini merupakan objek kajian morfologi. Tetapi belum tuntas itu karena ditulis terpisah, itu dua kata, itu sebuah frasa. Dan itu adalah kajian sintaksis. Jadi ini agak tumpang tindih. Demikian pula keberadaan kata majemuk. Kata majemuk memiliki unsur dua kata atau kata dan pokok kata. Berdasarkan ciri bentuknya, kajian tentang kata majemuk termasuk bidang sintaksis. Tetapi karena arti dan sifat kata majemuk sama atau mirip dengan arti dan sifat kata pada umumnya, kajian tentang kata majemuk termasuk dalam bidang morfologi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sintaksis, morfologi, fonologi, dan semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang sama-sama menangani bahasa tetapi memiliki objek kajian yang berbeda. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja itu bersinggungan kajiannya. Sehingga kita juga mengenal adanya istilah morfosintaksis. Jadi kajian morfologi dan sintaksis. Ada juga kajian morfofonologi, yaitu kajian morfologi dan fonologi. Sekarang kita beralih pada kajian khusus yang ketiga, yaitu alat-alat sintaksis. Apa yang dimaksud dengan alat-alat sintaksis? Alat sintaksis ialah satuan bahasa atau cara yang digunakan dalam membangun konstruksi sintaksis, yaitu frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Menurut Kencono dan Kridalaksana, 4 macam alat sintaksis itu adalah urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas. Dengan menggunakan urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas yang berbeda-beda, dapat dibentuk frasa, klausa, dan atau kalimat yang berbeda-beda. Salah satu alat sintaksis yang pertama adalah urutan. Konstruksi frasa pedagang sepeda dapat diubah urutannya menjadi sepeda pedagang. Nah, ini berarti sudah berbeda ya maknanya, makna gramatikalnya maupun makna leksikalnya. Demikian pula konstruksi frasa petani jeruk, pedagang ikan, gergaji mesin, dan rumah sewa dapat diubah urutannya menjadi jeruk petani, ikan pedagang, mesin gergaji, dan sewa rumah. Ini juga mengubah maknanya. Konstruksi klausa, misalnya kerbau itu makan rumput, dapat diubah urutannya menjadi makan rumput kerbau itu. Konstruksi kalimat sekarang pergi, dapat diubah urutannya menjadi pergi sekarang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa urutan kata dapat dipakai untuk membentuk berbagai konstruksi, baik itu frasa, klausa, maupun kalimat. Alat sintaksis yang kedua adalah bentuk kata. Pemakaian kata menanam akan menghasilkan konstruksi sintaksis yang berbeda dengan penggunaan kata ditanam. Contoh, petani mengambil singkong. Singkong diambil petani. Perbedaan struktur atau urutan kata di dalam kedua konstruksi sintaksis itu disebabkan oleh adanya perbedaan bentuk kata yang digunakan. Apabila yang digunakan bentuk kata mengambil, kata petani harus berada
di posisi depan dan kata singkong berada di posisi belakang. Sebaliknya, jika yang digunakan bentuk kata diambil, kata petani berada di posisi belakang dan kata singkong berada di posisi depan. Misalnya adik mengambilkan nenek surat kabar. Nenek diambilkan Adi surat kabar. Di samping hadirnya frasa surat kabar, penggunaan bentuk kata mengambilkan memaksa kata Adi berada di posisi depan dan kata nenek berada di posisi belakang. Sebaliknya, di samping hadirnya frasa surat kabar, pemakaian kata bentuk kata diambilkan mengharuskan kata nenek berada di posisi depan dan kata Adi berada di posisi belakang. Itulah sebabnya mengapa bentuk kata bisa merupakan alat sintaksis yang bisa mengubah posisi atau struktur kalimat. Yang ketiga, alat sintaksis yang ketiga adalah intonasi. Sebuah konstruksi kalimat yang jenis dan urutan katanya sama dapat diubah menjadi kalimat-kalimat yang berbeda dengan menggunakan intonasi yang berbeda. Nenek kembali ke Jakarta. Maaf, ini mestinya titik ya, bukan koma. Nenek kembali ke Jakarta. Berarti kita menyampaikan atau memberitahukan bahwa nenek sudah kembali ke Jakarta. Kemudian yang kedua, nenek kembali ke Jakarta. Ini intonasi tanya. Berarti kita ingin menanyakan apakah nenek sudah kembali ke Jakarta atau belum. Lalu contoh yang ketiga, nenek kembali ke Jakarta. Nah, berarti kita memberikan perintah kepada nenek supaya segera kembali ke Jakarta. Jadi dengan intonasi yang berbeda, konstruksi kalimat bisa juga berbeda-beda maknanya. Kemudian alat sintaksis yang keempat adalah kata tugas. Contoh, ayah dan ibu. Dan sebagai kata tugas bermakna penjumlahan. Ayah atau ibu atau sebagai kata tugas bermakna pemilihan. Perbedaan makna kedua konstruksi frasa itu disebabkan oleh perbedaan kata tugas yang digunakan, yaitu kata tugas dan kata tugas atau. Ciri-ciri kata tugas. Jumlahnya terbatas, keanggotaannya tertutup, pada umumnya tidak dapat mengalami proses morfologis, pada umumnya tidak memiliki makna leksikal, jadi hanya memiliki makna gramatikal, digunakan dalam berbagai wacana, fungsi penggunaannya dikuasai oleh pemakai bahasa dengan secara dihafalkan. Jenis kata tugas ada 5, ini menurut ahli tertentu ya, jadi kalian juga mungkin bisa memahami kata tugas berdasarkan pendapat ahli yang lain. Jenis kata tugas ada 5 di sini, yaitu preposisi, konjungsi. Preposisi itu berarti kata depan, konjungsi adalah kata sambung ya, atau kata hubung, sedangkan interjeksi itu adalah kata seru, lalu artikel dan partikel. Contoh, adiknya bekerja di Jakarta. Nah, ini di sini sebagai contoh kata tugas yang berupa preposisi atau kata depan. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal dan merupakan contoh kata tugas yang berupa konjungsi atau kata sambung. Hai kawanku. Hai merupakan kata tugas yang berupa interjeksi atau kata seru. Akhirnya ia dapat menemui si pemalas itu. Si merupakan kata tugas yang berupa artikel atau kata sandang. Aku pun menyukai penampilannya. Pun dianggap sebagai partikel atau kata penegas. Nah, ini daftar beberapa kata tugas yang bisa kalian lihat sendiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.